Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi di kitab Daqaiqul Akhbar di bab kedua tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Al-babus tsani, adapun bab yang kedua fi khalqi Adama, tentang penciptaan, menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di sini kepada Ibnu Abbas, Ibnu dan Abbas dan bapaknya ya. Khalaqa, telah menciptakan Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, jasad Adam alaihissalam, jasadnya Nabi Adam alaihissalam, min aqalimid dunya, dari berbagai macam wilayah di dunia. Fara'suhu min turabil ka'bati, adapun kepalanya Nabi Adam itu dari tanah Ka'bah. Wa sadruhu min aqtaril ardi, dan dadanya Nabi Adam dari berbagai wilayah di bumi. Wa batnuhu min turabil hindi, dan perutnya Nabi Adam itu dari tanah India. Wa yadahu min turabil masyriqi, dan tangannya, kedua tangannya Nabi Adam itu dari tanah daerah timur. Wa rijlahu min turabil maghribi, dan kedua kakinya Nabi Adam itu dari tanah sebelah barat. Wa fi riwayatil ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, qala, telah berkata Wahb ibnu Munabbih, khalaqallahu ta'ala, telah menciptakan Allah Ta'ala Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, minal ardi nas-sab'i, dari 7 lapis bumi. Fara'suhu minal ardil ula, fara'suhu, maka kepalanya Nabi Adam, minal ardi ula, itu dari lapisan tanah yang pertama, dari lapisan bumi pertama. Wa unuquhu minal ardi saniyah, dan lehernya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah atau lapisan yang kedua. Wa sadruhu, dan dadanya Nabi Adam minas salisati, dari lapis yang ketiga, dari lapis bumi yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ati, dan kedua tangannya Nabi Adam itu dari lapis bumi yang keempat. Wa zahruhu wa batnuhu, wa zahruhu, dan punggungnya Nabi Adam itu, wa batnuhu, dan perutnya Nabi Adam, minal khamisati, dari lapis yang kelima. Wa fakhiduhu, dan pahanya Nabi Adam, wa azizuhu, dan tulang ekornya Nabi Adam, minas sadisati, dari lapis yang keenam. Wa saqahu minas sabiati, dan betisnya Nabi Adam itu dari lapis yang ketujuh. Itu riwayat dari Wahab bin Munabbih, bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari 7 lapis bumi. Nah, ada lagi riwayat yang lain. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqa, telah menciptakan Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, fara'suhu, maka kepalanya Nabi Adam, min turabi baitil muqaddasi, min turabi baitil maqdisi, dari tanah Baitil Maqdis, ya. Wa wajhuhu, dan wajahnya, min turabil jannati, dari tanah surga. Udhunahu min turabi turi Sinai, dan telinganya, kedua telinga Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Tursina. Wajabhatuhu, dan keningnya Nabi Adam, min turabil Iraqi, dari tanah Irak. Wasnanuhu, dan giginya Nabi Adam, min turabil Kausari, dari tanah Kausar. Wadahul yumna, dan tangan yang kanan, ma'al asabi'i, beserta jari-jari tangan yang kanan, min turabil Ka'bati, dari tanah Ka'bah. Wadahul yusra, dan tangan yang kiri, min turabil Farisa, dari tanah Persia. Warijlahu ma'asaqihi, dan kakinya, kedua kaki Nabi Adam beserta betisnya, min turabil Hindi, dari tanah India. Wazamahu min turabil jabali, dan tulangnya Nabi Adam itu dari tanah yang ada di gunung. Wa uratuhu min turabi babili, dan auratnya dari tanah Babilonia. Wa zahruhu, punggungnya Nabi Adam, dan punggungnya Nabi Adam, min turabil Iraqi, dari tanah Irak. Wa batnuhu, dan perutnya Nabi Adam, min turabil Khurasana, dari tanah Khurasan. Wa qalbuhu, dan hatinya Nabi Adam, min turabil Firdausi, dari tanah Firdaus. Wa lisanuhu, dan lisannya Nabi Adam, min turabit Taifi, dari tanah Taif. Wa ainahu, dan kedua mata Nabi Adam, min turabil Haudi, dari tanah Haud atau telaga. Walamma kana, nah ini hikmahnya ya, hikmah dari penciptaan itu. Setelah diciptakan masing-masing anggota tubuh Nabi Adam, nah di sini diletakkanlah tempat-tempat ya, disinilah dijadikan tempat. Walamma kana, dan ketika ra'suhu, kepalanya Nabi Adam, min baitil muqaddasi, min baitil maqdisi,
diciptakan dari Baitul Maqdis. Jadi ketika kepala Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, sara maudhi'al aqli wal fatanati wan natqi. Maka jadilah itu kepala tadi tempatnya akal, wal fatanati dan tempat kepintaran, wan natqi dan tempat pembicaraan atau tempat bicara gitu ya, atau percakapan gitu ya. Walamma kana udunahu min turabit turi Sinai, ketika kedua telinga Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Tur Sina, sora maka jadilah mau tima'in nasihah, maka jadilah dia tempat untuk mendengarkan nasihat. Nah, jadi telinga kita ini memang diciptakan sebagai tempat untuk mendengar nasihat ya, jadi mendengarkan hal-hal yang baik. Walamma kanat jabhatuhu minal Iraqi, dan ketika jabhah atau dahi keningnya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Irak, sarat maka jadilah maudi as-sujudi lillahi ta'ala, maka jadilah dahi ini tempat sujud kepada Allah Ta'ala. Nah itu ya, jadi dahi ini untuk sujud kepada Allah. Jadi ketika kita sujud ya dahi ini harus nempel, jangan sampai ada penghalang antara dahi kepada tempat sujud kita. Walamma kana wajhuhu, dan ketika diciptakanlah wajahnya Nabi Adam min turabil jannati, dari tanah surga, sara maudhi'al husni wazinati, maka jadilah dia tempat kecantikan, keindahan, wazinati dan perhiasan. Nah, walamma kanat asnanuhu minal kausari, ketika gigi-gigi Nabi Adam diciptakan dari kausar, dari tanah kausar, sarat maudhi'al halawah, maka jadilah tempat kelezatan ya, tempat yang manis. Walamma kanat yadahul yumna minal ka'bati, ketika tangan yang sebelah kanan diciptakan dari tanah Ka'bah, sarat maka jadilah maudhi'al barakati, tempatnya keberkahan, wal maunati, tempat pertolongan, fi ma'isyati wal judi, dalam kehidupan ya, dalam penghidupan dan juga dalam kedermawanan. Nah, jadi tangan ini diciptakan ya tempat keberkahan, tempat menolong ya. Jadi tangan ini gunakan untuk menolong gitu ya. Walamma kanat yadahul yusra, ketika diciptakanlah tangan kiri, min farisin, dari tanah Persia, sarat maudhi'at taharah, maka jadilah dia tempat taharah wa istinja'i, dan tempat istinja. Nah, jadi tangan kanan dan kiri itu punya fungsi yang berbeda-beda, punya fungsi masing-masing. Makanya ada kalimat kun kal yadain wala takun kal udunain, jadilah seperti kedua tangan, jangan menjadi seperti kedua telinga. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kedua tangan itu kompak ya, walaupun ada tangan kanan yang tempatnya keenakan, tempat kenikmatan ya, nerima uang pakai tangan kanan, kemudian tangan kiri tempat taharah, tapi tangan kanan dan kiri tidak pernah saling merajuk, tidak pernah saling iri ya. Ketika tangan kiri gatal, tangan kanan nggak segan-segan langsung garuk. Sama ketika tangan kanan gatal, tangan kiri juga nggak segan-segan buat garuk. Wala takun kal udunain, jangan jadi seperti kedua telinga, tempatnya di atas, lebih dekat ya, tapi tidak pernah kedua telinga itu saling bertemu. Nah, itulah kenapa harus jadi seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Walamma kanat batnuhu, ketika diciptakan perutnya Nabi Adam min Khurasana, dari tanah Khurasan, sarat maudhi'al ju'i, maka jadilah dia tempat lapar ya, tempat lapar. Walamma kanat auratuhu min Babila, ketika auratnya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Babilonia, sarat maudhi'as sahwati wal ghilli wal ghassi, maka jadilah dia tempat syahwat, tempat kedengkian dan juga tempat menipu. Maksudnya syahwat itu kan menipu gitu ya. Aurat itu bisa jadi menipu. Berapa banyak orang yang tertipu gara-gara aurat ya, baik laki-laki atau perempuan. Walamma kana azmuhu minal jabali, ketika diciptakan tulangnya Nabi Adam dari tanah yang ada di gunung-gunung, sara maudhi'as salabah, maka jadilah dia tempat yang keras. Walamma kana qalbuhu minal firdausi, maka ketika hatinya diciptakan dari tanah Firdaus, sara maudhi'al iman, maka jadilah hati itu tempatnya iman. Iman itu ada di dalam hati ya. Walamma kana lisanuhu, dan ketika lisannya Nabi Adam itu minat Ta'ibi, diciptakan dari tanah Ta'ib, sara maudhi'as syahadati, maka jadilah dia tempat syahadat, wa tadarru'i, dan tempat tadarru', wa du'a ilallah, dan tempat berdoa kepada Allah. Nah, ini nanti kita akan lanjut lagi ya. Waju'ila, dan dijadikan fihi, kepada Nabi Adam itu ya, tis'ata abwabin, itu ada 9 pintu atau 9 lubang. Nah, ini insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu alam bishawab.